Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di antara makhluk lain ciptaan Allah selain manusia ialah malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya dan sangat taat pada Allah. Jumlah malaikat sangat banyak, bahkan diprediksi melampaui jumlah manusia. Ketaatan malaikat kepada Allah membuatnya menjadi makhluk yang mengemban tugas secara langsung dari Allah. Tentu saja sebagai manusia, kita tidak bisa melihatnya karena malaikat adalah makhluk dari dimensi yang berbeda dengan manusia. Bahan dasar yang digunakan untuk menciptakannya saja berbeda dari manusia. Dari sekian banyak jumlah malaikat, manusia hanya berkewajiban untuk mengenal 10 malaikat beserta tugasnya. 10 malaikat yang wajib dikenal selalu diajarkan pada kita sejak kita kecil. Namun, di luar 10 malaikat yang wajib kita kenal, perlu rasanya kita mengenal beberapa malaikat lain yang peranannya tidak kalah penting dengan 10 malaikat yang wajib kita kenal. Diharapkan, dengan mengenal beberapa malaikat lainnya, bisa menambah pengetahuan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengenal 4 malaikat di luar 10 malaikat yang wajib dikenal, ada baiknya kita mengingat kembali 10 malaikat yang wajib dikenal beserta tugas-tugasnya. Malaikat Jibril bertugas mengemukakan wahyu pada beberapa nabi serta rasul. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki pada semua makhluk hidup. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat kelak. Malaikat Munkar bertugas menanyai serta menghukum orang yang telah wafat di alam barzah. Malaikat Nakir bertugas menanyai serta menghukum orang yang telah wafat di alam barzah. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amal perbuatan baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan jelek manusia. Malaikat Malik, malaikat ini bertugas melindungi pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas melindungi pintu surga. Dari 10 malaikat yang tadi, terdapat 4 malaikat mungkin saja belum banyak diketahui. 1. Malaikat Zabaniyah. Zabaniyah merupakan nama malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di neraka. Ia digambarkan dengan memiliki sosok yang sangat garang dan sadis, tidak mengenal ampun terhadap orang yang telah masuk dalam perut neraka. Zabaniyah berjumlah 19 malaikat sebagaimana jumlah huruf basmalah dan mereka dipimpin oleh malaikat Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia dari penanganan malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 orang atau malaikat penjaga neraka, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya dari setiap satu huruf itu sebuah surga." Malaikat Zabaniyah mengambil ahli neraka dengan menggunakan tangan dan kakinya. Maka salah satu dari malaikat Zabaniyah itu dapat mengambil 10.000 orang kafir dengan menggunakan satu tangan, dan 10.000 lagi dengan memakai tangan yang lain, dan 10.000 dengan menggunakan salah satu kakinya, serta 10.000 lagi menggunakan kakinya yang lain, kemudian melemparkannya ke neraka. Jadi 40.000 orang kafir itu dengan sekali ambil karena di dalam diri malaikat Zabaniyah memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. 2. Malaikat Harut dan Marut. Malaikat yang bernama Harut dan Marut ini adalah malaikat yang diutus Allah untuk mengajarkan sesuatu yang baik kepada warga Babilonia yang pada saat itu tengah dalam kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Awal mula tersebarnya sihir tersebut bermula ketika para tawanan Raja Nebu, yaitu orang-orang Yahudi, mulai memainkan sihir. Bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang mahir dan mengetahui banyak tentang ilmu sihir. Mereka mulai menakut-nakuti warga Babilonia dengan ilmu sihir, sehingga warga Babilonia menjadi ketakutan dan gelisah karena sihir tersebut mampu menebarkan penyakit dan hal-hal mudarat lainnya. Kemudian Allah mengutus 2 orang malaikat yakni Harut dan Marut ke kota Babilonia
untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran warga Babilonia terhadap akibat dari sihir tersebut. Harut dan Marut diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babilonia, namun bukan untuk melakukan kejahatan. Mereka hanya mengajarkan sihir kepada warga Babilonia semata-mata hanya untuk memberikan pengetahuan tentang hakikat sihir tersebut. 3. Malaikat Jundallah. Jundallah adalah para malaikat perang yang membantu Nabi Muhammad dan pasukannya di dalam peperangan. Secara makna, Jundallah memiliki arti prajurit Allah. Ketika Nabi Muhammad sedang melihat-lihat suasana alam langit pertama Ar-Rafi'ah, dikatakan bahwa ia telah melihat sosok malaikat yang sangat besar sekali ukurannya. Malaikat itu sedang menunggangi kuda yang berasal dari cahaya dan berbusana cahaya. Malaikat yang besar itu dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang berbusanakan berbagai busana dan perhiasan. Masing-masing mereka memegang tombak terbuat dari cahaya dan mereka itulah yang disebut sebagai Jundallah atau tentaranya Allah. 4. Malaikat penghitung hujan. Rasulullah SAW bersabda, "Di saat aku tiba di langit di malam Isra Mi'raj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu." Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, "Siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya?" Jibril berkata, "Sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi." Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat tadi, "Apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakannya Nabi Adam?" Malaikat itu berkata, "Wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan hak atau kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, dari mulai diciptakan Nabi Adam sampai sekarang ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan ke tempat yang tidak diketahui manusia." Mendengar uraian malaikat tadi, Rasulullah SAW sangat takjub dan bangga atas kecerdasannya dalam menghitung tetesan air hujan. Kemudian malaikat tadi berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian dan kehebatan untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan." Rasulullah SAW pun bertanya, "Apa kekurangan dan kelemahan kamu?" Malaikat itu menjawab, "Kekurangan dan kelemahanku wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, kemudian mereka menyebut namamu lalu bersolawat atasmu, pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada mereka atas solawat yang mereka ucapkan kepada engkau." Sahabat yang beriman, itulah malaikat-malaikat Allah yang mungkin belum banyak diketahui atau kita baru mendengarnya. Tetapi inilah fakta tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.